Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Para siswa SMA Negeri 4 Kota Bukit Tinggi yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah masih berikan kepada kita kesempatan dan selamat bagi kita yang terus berjuang untuk berlatih di bulan Ramadan tahun ini dengan doa semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kita pada kali ini adalah serial mengenal pahlawan-pahlawan Muslim. Tadi pagi siswa yang lain telah berdiskusi dan juga telah mendengarkan paparan tentang bagaimana sosok seorang sahabat Rasulullah bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Sebelumnya kita harus mengetahui mengapa kita penting untuk mengenal tokoh-tokoh, sosok dan juga orang-orang yang kita anut, ya, orang-orang yang kita panuti. Karena memang begitulah salah satu metodologi cara agama kita mengajar mengembangkan karakter penganutnya. Suatu contoh yang sangat jelas bagi kita, Nabi Muhammad SAW juga dididik oleh Jibril alaihissalam atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana beliau diperkenalkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mengenal orang-orang yang telah berhasil di dalam perjuangan kehidupan ini, mengenal sosok-sosok dan tokoh-tokoh bagaimana dia menjalani kehidupan ini suatu yang sangat penting sekali bagi kita. Apa yang harus kita ambil? Pertama adalah latar belakangnya, kehidupan orang tersebut. Yang kedua, bagaimana ia menjalani kehidupan. Yang ketiga, bagaimana ia dibina oleh orang-orang dewasa di sekitarnya, dan bagaimana juga kondisi tempat ia tinggal, dan itulah di antara unsur-unsur pembentuk watak dan karakter. Nah, sekarang kita melihat sosok seorang sahabat Rasulullah SAW, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah seorang putra dari dua orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ayah beliau adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Rasulullah SAW. Kita bisa baca dalam sejarah Zaid bin Harithah. Kemudian ibunya bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah perempuan yang mengasuh Nabi sejak kecil dan Nabi sangat sayang kepadanya. Sehingga Ummu Aiman ini Nabi katakan, ibu setelah ibu saya itu adalah Ummu Aiman. Dua orang yang disayangi oleh Nabi, dua orang yang dicintai oleh Nabi. Kemudian Zaid bin Harithah dan Ummu Aiman melalui perantara Nabi, mereka itu menikah dan lahirlah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid lahir 7 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Artinya masih berada di Mekah pada waktu itu, dengan kondisi yang sudah sama-sama kita pelajari di dalam sirah, betapa berat perjuangan Nabi di awal-awal itu. Dikala itulah Usamah bin Zaid lahir. Nabi sangat mencintai dia, ya. Dan bagaimana sayangnya Nabi kepada Hasan dan Husain, beliau juga sayang kepada Usamah bin Zaid ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan pernah suatu ketika, Hasan beliau dudukkan di atas paha kanan beliau dan Usamah bin Zaid di paha kiri beliau. Di situ beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, aku menyayangi mereka berdua ya Allah, dan sayangi jugalah mereka ya Allah. Artinya apa? Pelajaran bagi kita, sosok Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dibina oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sendiri yang mendoakan beliau. Kemudian ibu beliau, ayah beliau masuk ke dalam kelompok orang-orang yang awal-awal beriman
kepada Nabi atas ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka di sini pelajaran bagi kita, membentuk karakter, membentuk watak itu juga ditentukan oleh dengan siapa anak-anak itu dibesarkan di usia-usia emasnya itu. Inilah sosok Usamah bin Zaid. Bagaimana bentuk sayangnya Rasulullah SAW? Beliau dibawa oleh Nabi sering dalam pertemuan-pertemuan, di dalam beliau memberikan nasihat-nasihat kepada para sahabat. Usamah bin Zaid dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga kecintaan beliau kepada Nabi dan kecintaan beliau terhadap Islam, kemudian ghirah beliau untuk menyebarkan Islam, itu sudah tertanam sejak dari kecil. Begitulah Nabi menanamkan watak kecintaan terhadap agama Islam ini kepada Usamah bin Zaid. Pernah suatu ketika beliau terluka, kemudian infeksi, dalam riwayat disebutkan, dan Nabi minta Aisyah untuk membersihkan luka Usamah kecil waktu itu. Tapi maklum, karena kondisi lukanya sudah parah sehingga bercampur nanah, Aisyah merasa jijik pada waktu itu. Kemudian akhirnya Rasulullah sendiri yang membersihkannya. Bahkan ada riwayat menyebutkan karena tidak susah untuk mengeluarkan darah yang sudah bercampur dengan nanah yang ada di dalam kulit Usamah, Nabi menghisapnya sendiri dengan mulut beliau, kemudian beliau muntahkan kembali supaya bersih itu darah-darah dan nanah itu. Suatu hal yang menurut orang-orang biasa, suatu hal yang menjijikkan mungkin, tapi Nabi itu dilakukan oleh beliau karena sayang beliau kepada Usamah bin Zaid ini. Nabi sering mendoakan, kemudian beliau tumbuh menjadi seorang remaja. Nah, ada sebuah kisah ketika telah hijrah ke Madinah, Usamah bin Zaid pun ikut hijrah bersama ayah dan ibunya ketika akan perang Uhud begitu ya. Usamah bin Zaid masih anak-anak dalam riwayat umur beliau masih 10 tahun, 10-11 tahun. Ketika beliau melihat pasukan Uhud sudah berbaris, dipimpin dan dikomandoi diarahkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, Usamah dengan teman-temannya mendekat ke Rasulullah dan meminta izin untuk ikut berperang, meminta izin. Nah, pada waktu itu Rasulullah belum mengabulkan permintaan Usamah bin Zaid. Karena apa? Karena dia masih kecil, dia masih anak-anak. Dia sedih dan pulang. Tetapi girahnya itu. Coba kita bayangkan, anak-anak yang umur 9, 10, 11 tahun lah sekarang ini dihadapkan dalam kondisi seperti itu. Kemana anak-anak usia segitu pada hari ini? Tapi Usamah meminta kepada Rasulullah, izinkan dia ikut berperang. Karena apa? Kecintaan yang sudah ditanamkan oleh Rasul kepada diri anak itu sejak dari kecil. Ini pelajaran bagi kita, mungkin orang tua dimanapun kita berada. Seperti apa watak anak kita itu nanti ketika dia remaja dan dewasa, itu juga berkontribusi perbuatan, perlakuan, cara bicara kita, nilai-nilai apa yang kita masukkan ke dalam pikiran dan perasaannya. Nah, kecintaan Usamah bin Zaid ini ke dalam Islam karena bimbingan dari Rasulullah SAW. Ayah, ibu, kakek, nenek istilahnya kompak dalam mendidiknya. Ayahnya Zaid bin Harisah, ibunya Ummu Aiman, kakek angkatnya Rasulullah SAW, ibu angkatnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini kekompakan, pelajaran bagi kita. Nah, kemudian ketika Usamah bin Zaid remaja, ada sebuah kisah dan ini juga pelajaran bagi kita tatkala ketika dalam sebuah perang Mut'ah, di mana beliau bertemu dengan musuh yang sudah kepepet begitu sudah kepepet, dan beliau akan membunuh musuh itu kemudian musuh ini langsung segera mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kira-kira apa yang terfikir oleh kita kalau kita sedang berperang misalnya kan? Tentu kita akan berpikir, ini strategi saja dia mengucapkan syahadah ini kan. Maka memang yang terfikir oleh Usamah juga begitu. Jadi ketika musuh itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Usamah beranggapan bahwa ini strategi saja, dia takut dibunuh, lalu dia tetap membunuh. Peristiwa ini diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi mengulang satu pertanyaan,
apakah engkau membunuhnya setelah engkau mendengar ia mengucapkan syahadat? Iya ya Rasulullah, saya membunuhnya setelah dia mengucapkan syahadat. Lalu apa kata Rasulullah? Apakah engkau mengetahui ya di hatinya dia itu benar-benar telah bersyahadat? Dari mana engkau mengetahui bahwa dia itu pura-pura? Apakah engkau belah dadanya? Luar biasa. Sejak itu Usamah bin Zaid bersumpah, dia tidak akan menyakiti, dia tidak apalagi membunuh orang-orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini pelajaran bagi kita juga, walaupun ini selingan ya dalam arti sisi-sisi yang disesali dalam kehidupannya oleh Usamah bin Zaid, tapi beliau ingat ini ya. Bagaimana dengan kondisi umat Islam sekarang ini yang jelas-jelas sama agamanya, sama-sama bersyahadat, sama keluarganya, tahu asal-usul, cuman berbeda paham, berbeda cara, strategi, lalu satu sama lain berteriak untuk berperang. Bahkan ada yang ingin membunuh saudaranya sendiri. Coba bayangkan. Bahkan ya sama-sama berada di lapangan perang dan sama-sama mengangkat pedang, sama-sama menyerang, sama-sama baca Allahu Akbar lagi. Ini mungkin tidak terjadi di kita, tapi ini juga pernah terjadi dalam sejarah panjang umat Islam. Nah, sejak itu Usamah bin Zaid beliau bersumpah tidak akan lagi menyakiti dan ya apalagi membunuh orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, di usia beliau yang ke-18 tahun, beliau diutus oleh Rasulullah SAW untuk memimpin perang ya ke perbatasan Syam. Syam pada waktu itu masih di bawah kekuasaan Romawi ya. Nah, peristiwa pengangkatan Usamah ini menjadi pelajaran juga bagi kita ya, karena banyak orang yang protes pada waktu itu. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak muda usia 18 tahun memimpin pasukan untuk melawan Romawi ya. Tapi Rasulullah SAW sejak dari kecil dengan beliau. Inilah orang tua. Pelajaran bagi kita orang tua ya. Tahu kita bagaimana watak dan karakter. Rasulullah tahu. Bahkan Rasulullah menyebut nama ayah beliau Zaid bin Harisah. Bagaimana beliau ya membanggakan Zaid bin Harisah itu. Nah, di sini pelajaran juga bagi kita adalah ya ketika kita ya menilai seseorang itu juga kita melihat bagaimana juga kontribusi ayahnya dalam membentuk watak anak tersebut. Akhirnya Usamah bin Zaid memimpin pasukan ya dalam perjalanan, kemudian terdengar berita Rasulullah SAW wafat. Ya, belum sampai ke Syam, beliau balik lagi ke Madinah dengan ya kondisi yang jiwa yang sedih dan pasukan-pasukannya juga bersedih. Nah, berita baliknya lagi Usamah bin Zaid ke Madinah terdengar oleh Kaisar Romawi. Karena apa? Karena berita meninggalnya Rasulullah SAW sudah tersebar. Tetapi di kemudian hari, ya, ketika kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar kembali mengutus pasukan Zaid itu untuk ya berperang memimpin pasukan ke Syam melawan pasukan Romawi yang berkuasa pada waktu itu. Nah, banyak juga perdebatan. Bukankah kita sekarang ini, wahai Amirul Mukminin, sedang menghadapi musuh dari dalam, orang-orang murtad, tidak mau bayar zakat, kemudian ada yang mengaku nabi palsu. Ya, kata Abu Bakar, pekerjaan Usamah bin Zaid belum selesai dan saya tetap menunjuk ia sebagai pemimpin perang untuk meneruskan cita-cita Rasulullah SAW. Nah, ada sebuah peristiwa yang menarik ya, menjelang akan berangkat ke medan perang itu, ya. Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Usamah bin Zaid akan memeriksa pasukan. Nah, pada waktu itu beliau sedang berada di atas kuda, begitu kan. Tidak dilihat oleh Usamah bin Zaid, ternyata di belakang ada mengiringi Abu Bakar, pemimpin waktu itu, khalifah, dan Umar bin Khattab. Ya, Zaid bin Harisah di atas kuda, begitu kan. Begitu beliau melihat di bawahnya ada Abu Bakar dan Umar, langsung Usamah bin Zaid turun dari kudanya. Ya. Lalu dia berkata, tidak mungkin aku berada di atas kuda sementara Amirul Mukminin, ya, sahabat Rasulullah, saudara dan sahabat ayahnya sendiri, Zaid bin Harisah, berjalan dengan kaki yang dipenuhi dengan debu padang pasir. Lalu apa kata Abu Bakar pada waktu itu? Engkau tetap di atas kudamu, engkau adalah panglima perang, dan engkau harus memeriksa pasukan. Di sini nampak sopan dan santunnya.
Usamah bin Zaid sopan kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar dia melihatkan kesantunannya, menyantuni Usamah bin Zaid sehingga sopan santun. Seperti inilah didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harus kita contoh. Baik para siswa dan siswi SMA Negeri 4 Kota Bukit Tinggi yang berbahagia, Anda bisa menjabarkan poin-poin penting yang saya sampaikan tadi, dan mudah-mudahan Anda bisa mengambil pelajaran dari sisi-sisi baik kehidupan seorang sahabat Rasulullah bernama Usamah bin Zaid ini. Terakhir saya ingin menyampaikan kepada kita semua, mengapa penting kita mempelajari sejarah hidup para sahabat Rasulullah SAW, apalagi sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena memang sarana yang paling ampuh juga untuk kita menjalani kehidupan ini adalah dengan mencontoh orang-orang yang kita yakini bisa membimbing jiwa kita ini, kehidupannya. Kita ingat bagaimana Nabi ketika beliau mengangkat tangannya memohon kepada Allah diberikan pertolongan. Kemudian justru yang diturunkan oleh Allah adalah wahyu-wahyu tentang bagaimana perjuangan para nabi dan rasul sebelumnya. Secara tidak langsung Allah ajarkan kepada nabi, apa yang engkau alami sekarang wahai Rasulullah juga dialami oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Belajarlah bagaimana para nabi dan rasul itu dalam berjuang sampai kepada cita-cita yang diinginkannya. Nah, ini salah satu penting bagi kita membaca, mempelajari, menganalisa sejarah hidup orang-orang yang berpengaruh. Bukan saja sejarah hidup orang-orang yang berpengaruh dari sisi positif, yang negatifnya juga pelajari juga. Baca juga bagaimana kejatuhan seorang bernama Firaun misalnya, dan kita belajar dari kejatuhannya itu agar kita tidak jatuh juga. Belajar bagaimana pahlawan yang dengan gagah berani, penuh dengan optimis, sampai Allah Subhanahu wa taala juga berikan apa yang dia ingin cita-citakan. Tapi suatu hal yang mesti kita ketahui bahwa setiap orang-orang besar, dalam arti orang-orang yang mempunyai pengaruh di dalam perjuangannya itu, selalu saja ada pembimbing spiritual di belakangnya. Bacalah sejarah itu. Sahabat Nabi dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Dibimbing langsung, spiritual. Terkenal misalnya yang terakhir, misalnya bagaimana penakluk Konstantinopel, Muhammad Sultan Al-Fatih misalnya. Siapa penasihat spiritual di belakangnya? Samsudin misalnya. Jadi kekuatan spiritual itulah yang mendorong keberanian. Nah, Usamah bin Zaid, kekuatan spiritualnya dibina langsung oleh Rasulullah SAW. Maka kekuatan intelektual, kekuatan fisik, kekuatan senjata itu harus didorong oleh kekuatan spiritual. Nah, inilah salah satu di antara program-program kita di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi ini, bagaimana juga membina kekuatan spiritual siswa dan siswinya, dan tentu juga kekuatan spiritual guru-gurunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bagi kita semua yang menyampaikan juga bermanfaat hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.